Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Tangisan dan ratapan yang berlebih-lebihan dari sekeluarga mayit mengakibatkan mayit disiksa dalam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Seorang mayit disiksa dalam kubur gara-gara tangisan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang menjaga solat akan diselamatkan dari azab atau siksa kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga solat 5 waktu akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara. Pertama, dihindarkan dari siksa kubur. Yang kedua, dihindarkan dari kesempitan hidup. Yang ketiga, diberi kitabnya dengan tangan kanan. Yang keempat, berjalan di atas sirat bagaikan kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Sedang yang meremehkannya akan diancam oleh Allah dengan 15 ancaman atau siksaan. 5 macam akan diberikan di dunia, 3 macam diberikan di waktu mati, sedang yang 3 macam akan diberikan di dalam kubur. Untuk yang 3 macam lagi diberikannya pada saat dibangkitkan dari kuburnya. Adapun yang di dunia, yang pertama dihilangkan berkah umurnya. Yang kedua, dihapus tanda-tanda orang soleh pada wajahnya. Yang ketiga, tiap amal yang dikerjakan tidak memperoleh pahala. Yang keempat, doanya tidak dinaikkan ke langit. Yang kelima, tidak memperoleh bagian doanya para solihin. Hukuman yang ditimpakan ketika mati, yang pertama meninggal dalam keadaan hina. Kedua, meninggal dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan haus. Dan andaikan diberi air samudra, tidak akan puas dan tetap dalam keadaan haus. Adapun hukuman atau siksaan yang ditimpakan dalam kubur, yang pertama disempitkan kuburnya sehingga hancur tulang-tulang rusuknya. Yang kedua, di dalam kuburnya dinyalakan api
sehingga ia bergelimpangan dalam api siang dan malam. Yang ketiga, didatangkan ular yang bernama Suja, yang buta matanya tapi berupa api, sedang kukunya terdiri dari besi dan panjang kuku itu sejauh perjalanan sehari. Ia berkata kepada si mayit, "Aku Suja al-Aqra," sedang suaranya bagaikan petir yang menyambar. "Aku disuruh oleh Allah menyiksamu karena engkau meninggalkan solat subuh hingga terbit matahari, dan memukul kamu karena meninggalkan solat zuhur hingga asar, dan memukul kamu karena meninggalkan solat asar hingga maghrib, dan memukulmu karena meninggalkan solat maghrib hingga isya, dan memukulmu karena meninggalkan solat isya hingga subuh. Dan setiap kali orang itu dipukul, maka terbenamlah ia ke dalam bumi sedalam 7 hasta. Maka demikianlah itu sampai hari kebangkitan. Adapun di hari kiamat, ia akan tertimpa siksa. Yang pertama, diberatkan hisabnya. Yang kedua, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, masuk dalam neraka. Dalam lain riwayat disebutkan bahwa pada mukanya akan ada tulisan 3 baris. Yang pertama, hai orang yang meremehkan hak Allah. Yang kedua, hai orang yang terkena murka. Yang ketiga, Allah mengabaikan kamu sebagaimana kamu mengabaikan hak Allah, maka hari ini kamu putus dari rahmat Allah. Orang yang mati hari atau malam Jumat akan diselamatkan dari fitnah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tiadalah seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malamnya, melainkan Allah menyelamatkan dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang mati syahid diselamatkan dari fitnah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mu'minin yuftanu fi qabrihi illa syahid." Setiap orang mukmin difitnah dalam kuburnya kecuali yang mati syahid. Sedekah itu bisa menolak panasnya siksa kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqata la tutfi'u an ahliha harral kubur, wa innama yastazillul mu'minu yawmal qiyamah fi zilli sadaqatih." Sesungguhnya sedekah itu dapat menghindarkan dari orangnya
panas kubur, dan seorang pada hari kiamat hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya. Kemudian sakit perut yang menyebabkan kematian akan menjadi penebus dari siksa kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatalahu batnuhu lam yu'azzab fi qabrih." Siapa yang mati karena sakit perut, maka tidak akan disiksa dalam kuburnya. Ada kalanya siksa kubur itu akibat dosa adu domba atau kencing tanpa penutup. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melalui dua pekuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini tengah disiksa, dan keduanya disiksa bukan sebab dosa besar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, adapun salah satu dari keduanya mengerjakan dosa berupa adu domba, sedang yang lain tidak menjaga dari kencingnya. Kata perawi, kemudian beliau mengambil kayu yang basah, lalu disigar menjadi dua dan ditanamkan tiap-tiap kuburan itu. Lalu beliau bersabda, mudah-mudahan keduanya diringankan azabnya selama kayu ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam sebuah hadis disebutkan tentang warna atau rupa kedua malaikat Munkar Nakir sebagai berikut. Hitam kelabu keduanya, dikatakan bagi salah seorang Munkar dan yang lainnya Nakir. Mempunyai mata, taring, dan tanduk yang menakutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata keduanya seperti belanga-belanga tembaga, taring keduanya seperti tanduk sapi, dan suaranya bagaikan halilintar. Kemudian di dalam hadis disebutkan tentang keampuhan gada atau cemeti siksa kubur sebagai berikut. Lau duriba biha jabalun lasara turaba. Jika gada itu dipukulkan gunung, tentu hancur lebur. Dalam hadis yang lain juga disebutkan taring kedua malaikat itu dapat menggali bumi dan menginjak-injak keduanya pada rambutnya. Kedua malaikat itu membawa tongkat besi yang seumpama orang-orang yang berhaji yang berada di Mina itu berkumpul untuk mengangkatnya, pasti tak sanggup mengangkatnya.